Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, dan dalam segmen Bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas tentang Pusat Pelatihan Keterampilan Daerah PPKD yang siap untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing di kompetitif ya. Betul sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah gini, kalau kita berbicara tentang dunia kerja, kita juga berbicara tentang keahlian. Namun banyak sekali kemudian warga yang terutama di ibu kota yang tidak memiliki keahlian dan akhirnya sulit diserap oleh dunia kerja. Nah, ini kemudian yang disediakan oleh PPKD untuk menjembatani itu, menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang ahli serta memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing. Nah, itu dia. Masalahnya adalah apakah program latihan yang diberikan ini tepat guna atau tepat sasaran, akhirnya mereka bisa diserap oleh sektor-sektor pekerjaan, karena sayang juga kalau sudah dilatih, sudah punya keterampilan tapi tetap menganggur, ya nggak sih? Betul sekali. Selain juga untuk di dunia kerja juga dipersiapkan untuk berwirausaha. Ini yang paling penting ya. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Ibu Leti Lestari selaku Kepala PPKD Jakarta Selatan dan juga Mas Zainal selaku salah satu siswa dari PPKD Jakarta Selatan. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Keterampilan kerja menjadi hal yang sangat vital dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyediakan Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD untuk mewadahi masyarakat ibu kota yang minim keterampilan. Berbagai macam keterampilan dapat dipelajari di PPKD, antara lain otomotif, tata geraha, dan elektronik. Metode PPKD juga sudah mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dengan perbandingan 75% praktik dan 25% teori. Keberadaan PPKD ini memperoleh sambutan positif dari masyarakat Jakarta yang ingin membekali diri dengan keterampilan agar bisa memperbaiki pekerjaan dan ekonomi keluarga. Baik, ini kalau kita menilik data dari BPS, penduduk Indonesia saat ini ada 255 juta jiwa. Ini kalau kita berbicara tentang jumlah tenaga kerja di Indonesia ada 122,4 juta jiwa. Yang menjadi pertanyaan di tahun 2015 sampai akhir tahun 2015 kemarin jumlah pengangguran ada 7,6 juta jiwa atau sekitar 7,6%-nya. Nah, tahun ini di triwulan pertama 2016 itu jumlah pengangguran hanya 7 juta, berarti berkurang kurang lebih 600.000. Mungkin ini adalah salah satu kemudian efek nyata atau dampak nyata dari adanya PPKD ini sendiri. Nah, ini dia. Sebenarnya prosesnya seperti apa? Orang bertanya-tanya sampai bisa mengurangi angka pengangguran dengan berwirausaha mungkin ya. Oke, kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Ada Ibu Leti dan juga Mas Zainal. Halo, apa kabar? Selamat pagi, Mbak Dika. Selamat datang di Halo Indonesia. Ya, Kita ke Bu Leti terlebih dahulu. Bu Leti, ini mungkin PPKD, mungkin istilah yang masih agak awam untuk masyarakat. Tapi sebelumnya kita pernah dengar BLK. Nah, sebenarnya konsepnya samakah dan visi misinya sama atau seperti apa sebenarnya? Ya. Jadi Pusat Pelatihan Kerja Daerah dulu itu namanya Balai Latihan Kerja Daerah. Sesuai dengan Pergub 116 2010 berganti nama. Pusat Pelatihan Kerja Daerah adalah salah satu UPT daripada Disnaker Trans milik DKI Jakarta. Di mana Pusat Pelatihan Kerja Daerah ini mempunyai tugas untuk menyelenggarakan berbagai pelatihan guna menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan, keahlian yang berbasis kompetensi, seperti itu. PPKD melaksanakan pelatihan secara gratis bagi seluruh warga DKI. Nah, ada syaratnya nggak sih benar-benar seluruh warga DKI? Apakah memang harus yang punya KTP DKI saja atau ada batasan umur? Jadi kalau untuk syarat memang harus ada KTP DKI atau izin domisili yang berada di DKI. Untuk usia sebelum tahun 2015 itu kami memang dibatasi usia, tapi setelah ada Pergub 25 tahun 2015 itu batasan usia sudah bisa dari 17 tahun sampai 50 tahun. Kemudian untuk pendidikan juga tidak lagi minimal syaratnya tamat SMA, tapi yang putus sekolah pun sudah boleh. Wow, jadi banyak kemudahan ya. Banyak kemudahan. Kalau kita berbicara masalah kuota, sebenarnya kuotanya ini sendiri seberapa banyak? Dan kalau kita berbicara tentang keahlian, nah berapa banyak keahlian yang ditawarkan dan juga kuotanya per keahlian ini sendiri? Jadi saya jelaskan dulu bahwa di Pusat Pelatihan Kerja Daerah, khususnya Jakarta Selatan itu memiliki dua jenis pelatihan. Yang pertama pelatihan reguler, yaitu siswa datang ke tempat kami untuk mendaftar kemudian mengikuti pelatihan. Dan yang satu MTU, Mobile Training Unit, itu kebalikan daripada reguler. Jadi kami yang datang ke tempat pelatihan yang diajukan oleh biasanya oleh
para kelurahan, dari kelurah-lurah gitu, dari minat masyarakat. Kami ambil juga dari Musrenbang, hasil Musrenbang. Untuk yang reguler kami punya 11 kejuruan di Jakarta Selatan, itu antara lain tata boga, tata busana, bahasa Inggris, bahasa Jepang, desain grafis, operator komputer, teknik komputer, kemudian teknik pendingin AC, otomotif roda 4, kemudian roda 2 dengan tata geraha. Ada 11 kejuruan. Jadi itu, kemudian kalau yang MTU, Mobile Training Unit, kami yang datang melayani masyarakat. Sudah barang tentu itu ada permohonan yang diajukan dari pihak kelurahan bahwa warganya di kelurahan mana misalnya ingin melaksanakan MTU pelatihan misalkan untuk teknik sepeda motor. Jadi ini ada 6 kejuruan, teknik sepeda motor, teknik kelas, seluler HP, kemudian tata busana, kemudian teknik komputer. Jadi ada 6 kejuruan. Ya. Dan ini ada salah satu nih, salah satu siswa didik ya, peserta didik dari PPKD. Nah ini ikut pelatihan teknik program motor. Waktu itu kenapa tertarik dan tahu dari mana ada PPKD? Taunya dari sosial media. Nah, itu dapat info seperti itu. Coba kita telusuri dengan coba datang ke kantor PPKD di Wujid di Jakarta Selatan. Kita tanyakan apa syarat-syaratnya, kita ikuti jalan seperti itu. Memang di sana dikasih kemudahan juga gitu bagi yang mungkin tempat tinggalnya jauh, dikasih solusi seperti apa. Jadi di sana kita daftar juga lebih enak seperti itu. Jadi memang banyak kemudahan ya. Oke, ini kalau kita lihat kan ada 2 jenis kelas, ada yang reguler dan juga MTU atau Mobile Training Unit. Kalau Mas Zainal sendiri termasuk yang mana dan sampai sejauh ini sudah berapa lama menempuh pendidikan atau pelatihan yang ada di sana? Kalau saya sendiri langsung di kelas ya, regulernya seperti itu. Udah menempuh jalan hampir mau 4 minggu. Nah, di sana kita nyamannya, kenapa saya ambil teknik sepeda motor? Satu sisi motor itu kan banyak, banyak yang memakai motor. Bagaimana kita bisa mengetahui cara mengerjakan motor, seperti apa kendala-kendalanya gitu. Dan juga instruktur di sana juga memberikan semacam pelatihan itu enak. Enaknya kita dikasih solusi yang terbaik. Bagaimana pada saat kita lagi kurang ngerti, dikasih tahu, dituntun terus. Bagaimana kita bisa menghasilkan suatu keahlian yang terbaik di sana gitu. Tapi sebenarnya punya basic tidak sebelumnya tentang otomotif terutama untuk sepeda motor atau roda 2? Basicnya saya nol. Nah, basic dari tidak tahu sama sekali sampai sekarang tahu bagaimana mengerjakan ganti kanvas, bagaimana membongkar rem, terus karburator seperti apa, semua dikasih tahu secara detail di PPKD. Progres sudah berjalan 4 minggu. Bagaimana kemudian feedback dari Mas Zainal sendiri? Pelatihan selama ini? Feedbacknya, jadi kita tahu setidaknya motor sendiri kita bisa mengerjakan seperti itu. Ya. Lumayan ya, sudah irit untuk biaya ke bengkel pribadi ya. Bisa lebih mengirit biaya bengkel ya. Ini dia, kalau dilihat bahwa sebenarnya banyak yang memang dari beragam kalangan, ada yang memang sudah berpengalaman mungkin sebelumnya atau yang memang nol. Ini kan pasti banyak sekali hambatannya atau kendalanya dan juga penerapannya berbeda-beda ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, namun setelah jeda berikut ya Bu ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Ini kalau kita mencoba mengutip data dari Bank Dunia dan juga BPS, ternyata usia yang paling banyak menganggur di Indonesia itu antara 15 sampai 24 tahun. Dan kalau kita berbicara 15-24, berarti itu antara lulusan SMP, SMA, dan juga universitas. Tapi kalau diteliti, ternyata kita berbicara masalah universitas yang notabene harusnya memiliki pendidikan lebih tinggi ya. Ternyata di tahun 2015 kemarin itu 5,34%. Tahun 2016 per Oktober ini 6,22%. Berarti apa? Meningkat. Yang menjadi pertanyaan adalah bukan hanya sekedar lulus memiliki sertifikat, tapi harus ada skill. Ya, nah, itu yang diajarkan di PPKD ya. Baik, kita kembali lagi ke Bu Leti. Bu Leti, bagaimana kemudian sebenarnya visi terbesarnya dari PPKD ini sendiri seperti apa sih, dan sejauh ini bagaimana? Sudah tercapaikah? Ya, pelatihan untuk memberikan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan masyarakat secara profesional yang berbasis kompetensi. Nah, ini kalau kita berbasis kompetensi, ternyata di akhir dari pelatihan ini ada uji kompetensi ya dari BNSP. Bagaimana kemudian? Apakah memang ini menjadi tolak ukur, mengingat visi misinya adalah membuat mereka menjadi tenaga kerja yang profesional? Siap pakai. Ya, jadi memang
tahun 2015 memang kami hanya siswa itu mengikuti ujian PPKD. Tapi di 2016 ini pimpinan kami ingin semakin hari semakin baik lulusan kami. Jadi di samping mengikuti ujian dari PPKD, kami juga mengikut sertakan anak-anak kami ini masing-masing di pusat pelatihan kerja daerah ini mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi itu dilakukan oleh LSP dari BNSP, seperti itu, agar hasil siswa pelatihan ini betul-betul memiliki selain keahlian dan keterampilan, dia juga sudah kompeten sehingga bisa bersaing di dunia kerja. Oke, Gitu. nah ini selama pelatihan tadi yang kita bilang ya bahwa ada yang memang mungkin sudah mengenal dunia atau bidang yang akan ia pelajari, tapi ada yang seperti Mas Dina mungkin masih nol ya kan? Iya. Ada nggak sih kendalanya dan sebenarnya ini instrukturnya dari mana saja? Ya, kalau dibilang memang ada yang masih nol besar, ada yang sudah memiliki ya sedikit pengalaman di bidangnya. Jadi semua kita lakukan sama. Kita anggap semua siswa yang masuk di pelatihan dalam itu kegiatan pelatihan reguler diberikan materi dari nol semua, dianggap sama supaya memang tidak ada yang lebih daripada yang lain. Jadi yang nol juga harus kita semangati untuk bisa mengikuti semua materi pokok maupun materi tambahan yang diberikan oleh Pusat Pelatihan Kerja sehingga semua hasilnya bisa maksimal. Oke. Iya. Ini kalau kita berbicara tentang materi pokok apa yang diajarkan, kita coba tanyakan ke Mas Zainal yang memang langsung ada di sana ya. Mas Zainal, bagaimana kemudian kondisi belajar yang ada di kelas terkait apakah prakteknya, teorinya, dan apakah bisa diserap dengan mudah oleh teman-teman? Oke, untuk teorinya kita kan lebih banyak di teori ya, 75% teori, prakteknya 25%. Jadi kita lebih cenderung ke praktek langsung terjun ke lapangan, agar kita lebih siap pakai. Gitu. Bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara menggunakan alat kunci-kuncinya, baut-bautnya itu kan berbagai macam baut, berbagai macam kunci. Itu kan kita belum tahu, namanya dari nol, dari basic. Nah itu bagi instrukturnya itu mengajarkan kita dari basic, dari bawah. Kita bertahap per level, tapi tidak ditinggal. Pada saat teman-teman pada saat belum semua menguasai, kita barengan semuanya. Oke, jadi berarti lebih banyak prakteknya atau teorinya? Lebih banyak prakteknya. Oh, berarti praktek 75% ya? Teori 25%. Jadi sebenarnya benar-benar bagaimana siap pakai ya. Masyarakat mungkin ingin tahu seperti apa sih proses belajar di sana, apalagi banyak prakteknya tadi pasti sangat menarik dalam tayangan berikut ini. Beralih profesi untuk meningkatkan kesejahteraan menjadi tujuan dari sebagian besar masyarakat di ibu kota yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Karena itu, hadirnya pelatihan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD menjadi salah satu solusi. Prosedur untuk menjalani pelatihan di PPKD terbilang mudah. Calon peserta yaitu warga usia produktif 18 hingga 50 tahun, ber-KTP DKI atau warga luar DKI yang melampirkan surat keterangan domisili. Jika semua persyaratan terpenuhi, calon peserta bisa langsung menjalani masa pelatihan selama 45 hari. PPKD meluluskan 660 orang peserta pelatihan kerja pada angkatan pertama. Setelah lulus, mereka berkesempatan untuk berkonsultasi dengan perusahaan yang bekerja sama dengan PPKD. Hal tersebut meliputi posisi atau lowongan apa saja yang dibutuhkan. Data dari PPKD menyebutkan sebanyak 65 orang sudah bekerja, 36 orang berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan sebanyak 18 orang, sehingga total alumni yang sudah melaporkan kegiatan mereka pasca pelatihan sebanyak 119 orang. Ya, ini kita berbicara tentang alumni yang sudah banyak diserap di dunia kerja dan juga berwirausaha. Tapi kita mau tanyakan, sebenarnya kuotanya sendiri setiap tahunnya berapa pendaftar dan berapa kuota per kelas, dan adakah keahlian favorit yang kemudian menjadi tujuan dari banyak peserta? Ke Bu Leti. Bu Leti bagaimana? Jadi kuota di Pusat Pelatihan Kerja Jakarta Selatan, karena saya di Jakarta Selatan, itu untuk pelatihan reguler 660 siswa. Iya. Yang mendaftar dari tahun ke tahun itu bertambah. Untuk tahun 2015 karena kami belum menggunakan medsos, memang mencukupi untuk 660 untuk reguler itu. Tetapi luar biasa setelah kami share di media sosial, di WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya, itu pendaftar sampai 1.700 pendaftar.
seperti itu. 3 Jadi kali lipat itu ya? untuk 3 gelombang. Jadi 3 gelombang. Jadi tiap-tiap angkatan, tiap-tiap gelombang kami mengadakan seleksi. Seperti misalnya gelombang pertama kami adakan di 528 orang, yang kami butuhkan hanya 220. Begitu seterusnya. Jadi luar biasa animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan ini. Jadi kesadaran untuk belajar juga sudah tinggi ya. Betul. Jadi dianggapnya mungkin dengan mereka mengikuti pelatihan di pusat pelatihan kerja ini, mereka dapat meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilannya, sehingga menjadi solusi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, sudahkah menjadi solusi? Kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Pepatah Inggris mengatakan to head, head to toe ya. Dari kepala di kaki, kaki di kepala. Pokoknya kita harus berjuang, berkorban untuk sukses. Nah, ini kemudian menjadi mungkin salah satu semangat dari teman-teman. Karena kalau kita coba berbicara masalah di Jakarta, kemarin hujan seharian. Pagi ini enak banget buat tidur. Nah, pilihannya hanya ada 2 ya. Terus melanjutkan tidur untuk meneruskan mimpi, atau bangun dan mewujudkan mimpi. Nah, kamu sudah memilih yang kedua mewujudkan mimpi ya? Mewujudkan mimpi. Seperti yang satu ini ya, Mas Zainal. Mas Zainal, kita ke Mas Zainal. Mas Zainal ini sudah 4 minggu, berarti kurang lebih sekitar setengah bulan lagi sudah mau lulus ya dari PPKD Jakarta Selatan. Nah, persiapannya apa saja? Apakah memang mau bekerja atau buka usaha sendiri atau seperti apa? Visi misi ke depannya? Visi misi saya untuk usaha pastinya, usaha bengkel, dan juga memang di sana juga diajarkan bagaimana kita membuka usaha yang baik, manajemen, bagaimana pemilihan tempat-tempatnya, peralatan segala macam, dan SDM-nya apa yang harus disiapkan. Di sana juga diajarkan di PPKD. Oke, berarti ada pengajaran selain praktek juga ada manajemennya ya? Iya, betul. Wow, ada juga diajarkan di sana. Memang kenapa saya ambil PPKD di Jakarta Selatan, itu tempat yang terbaik juga. Staff-staffnya juga enak gitu kan, welcome dengan kita, apa yang kita keluhkan mereka kasih solusi buat kita. Itu. Jadi benar-benar mensupport ya. Ini kalau boleh tahu sekali. keahliannya untuk teknik motor ini apa saja yang sudah dikuasai selama 45 hari? 1 bulan ya? 1 bulan. Apa saja yang sudah dikuasai? Memang kita dari basic dulu ya, dari awal kita bagaimana membuka kanvas yang bagus seperti apa, yang kurang bagus seperti apa, yang merek-merek yang tidak bagus mungkin palsu atau asli itu seperti apa jenisnya. Kita dikasih tahu semua, sampai karburator, cara membersihkannya, berbeda motor, berbeda jenis. Nah, itu bagaimana? Semua dikasih tahu secara detail di PPKD. Jadi benar-benar detail sampai benar kualitas spare part dan caranya yang memang benar-benar baik dan sesuai standar. Nah, ini Ibu Leti, apakah memang nanti endingnya memang mau dibuat label PPKD itu label tenaga kerja yang berkualitas, bisa dipercaya oleh masyarakat? Bagaimana usahanya untuk sampai ke arah situ? Iya, jadi dari awal niatan kami adalah pusat pelatihan kerja itu betul-betul mendidik siswa, calon tenaga kerja, pencari kerja sesuai dengan pilihan mereka untuk mengikuti pelatihan secara sungguh-sungguh. Kemudian kami juga dipandu dari Dinas Tenaga Kerja, itu bagian bidang latas, bagaimana kurikulum setiap kali diperbaiki untuk meningkatkan pengetahuan mereka ke arah akhirnya menjadi kompeten, seperti itu. Jadi itulah yang dilakukan. Di samping itu kami juga ada evaluasi instruktur. Evaluasi instruktur dengan harapan bahwa apa yang diberikan oleh para instruktur ini maksimal. Mereka menuangkan ilmunya kepada para siswa. Para siswanya juga semakin disiplin. Kalau mereka dari awal juga di samping karena materi pokok ada materi tambahan, yaitu seperti bagaimana wirausaha, kemudian soft skillnya, membangun mental mereka supaya nggak cengeng. Jadi kalau kantor agak jauh dikit, jangan bilang kantornya jauh, baru seminggu sudah berhenti, kan gitu. Jadi mereka tetap kita support di samping materi yang pokok, kita berikan juga materi tambahan yang seperti itu. Juga bagaimana K3-nya, keselamatan masyarakat secara profesional. Oke, jadi gitu. Ditempa juga mentalnya ya untuk siap kerja ya. Oke, berarti ini terakhir mungkin pertanyaan. Akan disediakan bursa kerja untuk mereka yang mau kerja, tapi juga ada juga yang mau berwirausaha. Mungkin bisa diluruskan kalau mungkin ada yang salah memahami, apakah memang ketika mau berwirausaha seperti Mas Zainal, mereka akan mendapatkan modal atau tidak? Gitu. Mungkin dari awal sudah dikasih tahu nih. Iya,
Memang sejak awal sedini mungkin kami sudah beritahukan pada saat mereka sebelum melaksanakan pelatihan yang 45 hari itu, kan kami ada FMD dulu yang dilatih oleh dari Rindam ya, dari Kodim. Nah, mereka setelah itu kami kumpulkan, kami jelaskan bahwa pusat pelatihan kerja daerah ini adalah hanya untuk melatih mereka. Bagaimana mereka menambah pengetahuan, keahlian, keterampilan sehingga mereka bisa menjadi solusi mereka bersaing untuk mendapatkan kesempatan kerja. Jadi kita tidak ada menjanjikan untuk memberikan modal, walaupun tidak sedikit yang menanyakan, Bu, setelah ini contohnya sepeda motor, sudah mengajukan proposal, berapa grup dari mereka tuh 55 orang, kami boleh nggak kami pinjam misalnya peralatan yang bekasnya gitu ya, tapi dari awal sudah kami sampaikan bahwa kami tidak menyediakan permodalan untuk itu. Jadi memang pure hanya melatih ya, dan mempersiapkan mereka untuk jadi tenaga kerja yang siap pakai dan juga profesional. Baik, sukses terus untuk pelatihan, semoga makin banyak minatnya dan kuotanya juga makin bertambah ya. Dan untuk Mas Daniel juga sukses ya. Kita tunggu nih bengkel motornya ya. Siap. Baik. Nah, pemirsa, kita masih punya banyak informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Al Indonesia.